Siapa yang tidak mengenal buku? Sebuah kumpulan lembaran kertas yang dapat membawa seseorang semakin dekat dengan pengetahuan. Ada begitu banyak jenis buku dan beragam kisah yang dapat dibaca oleh anak maupun orang dewasa. Dan tak jarang, mereka yang membaca buku tertarik untuk menceritakan kembali isi bukunya. Kira-kira seperti apa ya serunya membaca dan menceritakan isi buku? Yuk simak video berikut ini. Awalnya tuh dari dibeliin, terus akhirnya mulai suka dan kok waktu baca tuh sambil bisa berimajinasi gitu. Ya meskipun waktu itu novel-novel teen lit ya, yang mungkin cita-citaan gitu, tapi kayak jadi ikut dengan alur ceritanya. Aku berawal dari orang yang tidak suka membaca sama sekali. Maksudnya jarang banget gitu loh baca buku. Baca pun itu cuma komik. Nah, cuma itu aja kan. Nah, terus begitu aku punya anak, otomatis kan aku berpikir ya, aku kalau pengen anakku suka baca itu gimana gitu loh. Nah, mulailah aku awal beli buku itu pada saat ada sale di Gramedia, semua buku cerita 5.000-an. Nah, disitulah aku beli. Setelah beli, coba dibacakan, ternyata anaknya suka. Itu aku tertarik sama dongeng. Itu awalnya gara-gara iklan susu, salah satu merek susu gitu kan. Salah satu merek susu itu dulu ada hadiahnya buku dongeng. Saat itu ya yang ada iklannya Pangeran Palasara. Nah itu kebetulan aku dapat, ya maksudnya dongeng itu ternyata ada cerita-cerita di luar cerita kartun yang itu ada ilustrasinya gitu. Yang paling berkesan ya yang pernah saya baca tentu saja Mary Riana ya, itu udah pasti, Mimpi Sejuta Dolar. Kemudian ada Mary Riana yang kedua, Langkah Sejuta Suluh. Karena berawal dari buku itu, jadi saya dulu punya permasalahan keluarga yang harus men-trigger saya untuk saya harus sukses. Dan ibu saya juga berpesan dari kecil, kamu harus jadi anak yang pintar. Karena ibu saya kan lulusan SMP ya, jadi pendidikannya nggak terlalu tinggi. Bapak pun juga lulusan SMA, dan pengen banget anak perempuannya ini bisa quote and quote jadi orang gitu, harus pintar, karena kepintaran, keberanian untuk bermimpi itu bisa mengangkat derajat seseorang, dan itu value yang saya yakini sampai sekarang. Dan value dari orang tua saya itulah yang seperti kayak tertuang di dalam buku Mary Riana itu. Jadi anakku minta dibacakan semua itu adalah buku Barney. Kita anaknya nggak pernah nonton filmnya, tapi waktu itu kita coba bacakan bukunya, kita baru nontonkan filmnya gitu. Ternyata dia tuh, wow ini gini ya, maksudnya dia mau dibacakan lagi. Tuh, Andi Lumut. Cerita tentang Andi Lumut dulu itu, yang memang tampak yang berkesan juga kan. Ya meskipun sebenarnya tema-tema yang dibawakan di Andi Lumut itu kan tentang seseorang memilih pasangan hidup, ini kan tema yang cukup dewasa gitu. Tapi ada value yang melekat cukup mendalam sampai hari ini, itu tentang bagaimana kita memandang orang itu tidak hanya memandang fisik gitu. Ceritakan kembali ya tentang isi buku, tentu saja sering ya. Sering banget, karena pasti setiap selesai membaca buku tuh kayak ada rasa excited untuk nge-share ke orang gitu. Jadi kayak karena prinsip aku gini, kalau misalnya aku baca buku itu aku nggak mau isinya tuh cuma aku aja yang yang ngerasain. Jadi kayak aku pengen orang itu juga tertrigger untuk membaca buku yang aku baca. Mungkin biasanya sih aku cerita dulu ya, kayak spoiler gitu, kayak spoiler ke teman-teman, ke orang-orang sekitar aku tentang buku yang aku baca. Dan aku ceritanya tuh benar-benar kayak excited banget gitu, karena ada value yang aku ambil kan dari buku itu. Begitu punya anak, otomatis dia kan ngajak ngomong terus ya. Nah di situ itu baru aku belajar ngomong, belajar bercerita, belajar membacakan cerita. Dan kemarin yang aku ikut acaranya RBA tuh yang pelatihan sama Bu Rosi, Read a Lot,
Nah di situ baru memberanikan pembaca nyaring di situ juga. Ketika saya aktif mendongeng, baru aktif menceritakan cerita ke orang lain. Mungkin itu. Cuma kalau untuk cerita yang sangat berkesan, apa ya? Mungkin kebutuhannya beda ya. Kalau dulu di masa kecil kan cerita karena dia excited, terus kemudian dia menceritakan ulang ke temannya. Tapi kalau sekarang kan posisinya adalah saya sebagai pegiat dongeng, sehingga menceritakan itu atas kebutuhan-kebutuhan spesifik. Jadi ada 2 poin di sini. Saya mendapatkan value, tapi saya juga membuat orang untuk membaca buku gitu. Meskipun kadang itu aku nggak ngerasain sih, kayak nggak sadar gitu. Tapi ketika dia sudah selesai membaca buku, terus dia biasanya kalau orang yang sudah aku rekomendasiin, terus biasanya sering aku tanya, gimana udah selesai belum bacanya, kayak gitu. Itu sering banget aku tanya, misalnya udah selesai, gimana ceritanya gitu. Jadi akhirnya nyambung kan ngobrol. Kalau pengalamanku ya, yang selama ini aku alamin itu, kita kan pinginnya anak ini bisa menceritakan kembali ya. Pada saat aku menarget, target itu ternyata tidak tercapai gitu loh. Tapi begitu kita santai-santai aja, bacain buku sebentar, mama masih capek gitu ya. Ya udah deh aku baca sendiri. Nah ternyata dia bisa membacakan yang isi ceritanya yang kita bacakan gitu loh Kak. Ternyata anak-anak itu memorinya untuk itu tuh ada, walaupun nggak semuanya benar. Kadang dia melihat gambar itu, dia bisa menceritakan sesuai bahasanya. Makanya saya bilang, oh ternyata kita membacakan buku ke anak itu dampaknya mereka juga bisa gitu loh, membacakan kembali walaupun dia belum bisa baca. Menceritakan kembali tentunya ini ya manfaatnya 2 sisi ya, dari sisi penyaji cerita maupun juga dari sisi audiens. Tentunya audiens selain mendapatkan hiburan yang hiburan alternatif, maksudnya kita tahu bahwa aktivitas mendongeng, aktivitas literasi bertutur, budaya bertutur juga merupakan kegiatan yang menyenangkan loh. Itu di sisi lain juga mereka mendapatkan asupan value yang itu tidak dicekoki sebagaimana nasihat-nasihat yang mungkin mereka resisten. Membaca buku adalah kegiatan yang sangat bermanfaat. Saat kita membaca buku, kita bisa memperoleh manfaat pengetahuan untuk diri kita sendiri. Dan saat kita menceritakan kembali isi buku yang kita baca, kita bisa memberikan orang lain kesempatan untuk menikmati manfaat pengetahuan yang telah kita dapatkan. Selamat Hari Buku Sedunia!